Pernah nggak kamu merasa ada seseorang yang bersikap baik di depanmu, tapi entah kenapa hatimu berkata lain? Mereka tersenyum, mereka berbahasa basi, tapi ada yang terasa dingin, hampa, seolah kamu hanya numpang lewat dalam hidup mereka. Dan yang lebih menyakitkan, kadang kamu terus memaksa untuk tetap dekat, padahal sebenarnya kamu sedang tidak disukai. Di video ini, kita akan membongkar 5 isyarat tersembunyi yang seringkali diabaikan, tapi jadi pertanda kuat bahwa seseorang diam-diam tidak menyukaimu. Mari kita mulai. Yang pertama, bahasa tubuh yang menjauh secara halus. Kita seringkali tertipu oleh ekspresi wajah. Seseorang bisa tersenyum, terlihat ramah, dan tetap berkata sopan, tapi tubuh mereka tidak bisa berbohong. Perhatikan posisi tubuh mereka saat bersamamu. Apakah mereka condong ke arahmu atau justru menjauh? Apakah kaki mereka mengarah ke pintu keluar, tangan menyilang di dada, atau bahkan mereka lebih banyak melihat ponsel ketimbang menatapmu? Ini disebut bahasa tubuh defensif. Sebuah bentuk komunikasi nonverbal yang menunjukkan bahwa secara bawah sadar, mereka merasa tidak nyaman atau tidak tertarik untuk terhubung denganmu. Orang yang menyukaimu akan membuka postur tubuhnya, menatap dengan tulus, dan menunjukkan bahwa mereka hadir secara penuh. Tapi jika postur tubuh mereka justru melindungi diri dari kehadiranmu, itu bisa jadi isyarat bahwa mereka diam-diam ingin menjauh. Kedua, mereka jarang atau tidak pernah bertanya balik. Dalam percakapan yang sehat, komunikasi bersifat dua arah. Kamu bertanya, mereka menjawab. Lalu mereka balik bertanya. Ini bukan sekedar basa-basi, tapi bentuk perhatian dan ketertarikan. Tapi ketika kamu selalu memulai percakapan, selalu menjadi yang bertanya, dan mereka hanya menjawab dengan singkat, tanpa pernah balik bertanya, itu adalah sinyal. Sinyal bahwa mereka tidak benar-benar peduli pada hidupmu. Sinyal bahwa keberadaanmu mungkin hanya formalitas. Karena orang yang menyukaimu pasti penasaran. Mereka ingin tahu kabarmu, hal kecil yang membuatmu bahagia atau sedih, dan mereka akan mendengarkan, bukan sekedar menanggapi. 3. Candaan mereka sering mengandung sindiran halus. Kalau seseorang sering melempar candaan yang sebenarnya merendahkanmu tentang penampilanmu, pilihan hidupmu, atau bahkan mimpi-mimpimu, itu bisa jadi cara halus untuk menunjukkan rasa tidak suka mereka. Lucu tapi terasa menohok, ringan tapi ada pedih di baliknya, dan kamu tahu itu bukan candaan biasa. Ini adalah bentuk agresi pasif yang digunakan untuk mengekspresikan ketidaksukaan tanpa harus berterus terang. Mereka akan bersembunyi di balik tawa, tapi sebenarnya sedang menjatuhkanmu sedikit demi sedikit. Keempat, hanya menghubungi saat butuh. Coba jujur ke diri sendiri, seberapa sering mereka menghubungimu hanya untuk menanyakan kabar, atau sekedar ngobrol tanpa alasan. Kalau mereka hanya muncul ketika ada maunya, saat butuh bantuan, pinjaman, tumpangan, atau sekedar pelarian, maka kamu bukan prioritas, kamu hanya jadi opsi darurat. Dan setelah keperluan mereka selesai, kamu ditinggal lagi, tanpa kabar, tanpa ucapan terima kasih yang tulus. Hubungan seperti ini bukanlah hubungan yang sehat, ini adalah relasi satu arah, di mana kamu memberi, tapi tidak pernah benar-benar diterima dengan tulus. Seseorang yang menyukaimu akan hadir dalam senang dan sedih, tapi seseorang yang tidak menyukaimu hanya akan datang saat mereka membutuhkan. Kelima, tidak pernah membelamu saat kamu direndahkan. Teman sejati atau seseorang yang menyayangimu akan berdiri di sisimu saat kamu diserang. Mereka akan membelamu atau setidaknya menunjukkan bahwa mereka tidak setuju ketika kamu direndahkan. Tapi orang yang tidak menyukaimu, mereka akan memilih diam, atau lebih buruk lagi, ikut tertawa, seolah semua hinaan itu memang pantas kamu terima. Dan diam di saat kamu diserang adalah bentuk persetujuan yang paling menyakitkan, karena itu menunjukkan bahwa mereka tidak peduli jika harga dirimu diinjak. Mereka mungkin tidak berkata kasar langsung padamu, tapi ketidakpedulian mereka menyampaikan segalanya. Kadang, rasa tidak suka tidak selalu diucapkan dengan kata-kata, tapi ditunjukkan dengan isyarat-isyarat kecil yang sering kita abaikan, karena terlalu ingin diterima. Tapi ingat, kamu tidak dilahirkan untuk memohon perhatian, atau memaksakan diri masuk ke hati yang tidak ingin terbuka untukmu. Kamu layak berbeda, kamu layak berada di sekitar orang-orang yang menerima kehadiranmu tanpa syarat, menghargaimu tanpa pamrih, dan menyayangimu tanpa harus kamu minta. Kalau kamu menemukan tanda-tanda ini dalam hubunganmu, bukan berarti kamu harus langsung membenci mereka. Tapi mungkin sudah saatnya kamu menjaga jarak dan mulai mencintai dirimu lebih dulu.